Hai, saya Leo. Nah, di saat ini saya ingin menjelaskan nih SWOT dari sistem operasi. Sistem operasi yang ingin saya bahas itu yang pertama itu ada Windows, yang kedua itu ada Linux, dan yang terakhir itu ada iOS atau iOS. Nah, ke sistem operasi pertama. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Pada awalnya sistem operasi ini dibuat untuk melakukan pekerjaan kantoran atau membantu pekerja kantoran. Nah, mengenai SWOT-nya, yang pertama saya ingin membahas S atau strength atau kekuatan. Di kalangan banyak orang yang loyal kepada brand Microsoft karena reputasinya. Mereka telah ada sejak bahkan sebelum tahun 1990. Yang kedua itu ada brand reputasi yang seperti yang tadi saya bilang. Yang ketiga itu ada software yang mudah digunakan, yaitu karena perkembangannya saat lebih dari 2 dekade. Dan yang keempat dan terakhir adalah pembiayaan pengembangan yang banyak. Hal ini ya mereka dikembangkan oleh Windows dikembangkan oleh Microsoft. Microsoft itu perusahaan multi-miliaran dolar. Nah, selanjutnya saya membahas O atau opportunities, peluang. Yang pertama itu ada jasa berbasis cloud. Yang kedua itu berkembang secara akuisisi atau membeli saingan untuk membeli fiturnya. Dan yang ketiga itu pasar HP. Sebenarnya Windows ini udah mencoba menembus pasar HP selama beberapa tahun tetapi gagal. Ya, ini karena saat ini OS-nya ini tidak bisa bersaing melawan Android. Nah, mengenai ke poin selanjutnya yaitu weakness. Yang pertama, bergantung pada perakit perangkat keras. Yang saya maksud perakit ini adalah manufakturer. Yang kedua itu security kurang baik. Yang ketiga, pasar PC sudah tersaturasi, jadi perkembangan PC itu sudah mulai melambat. Yang terakhir itu inovasi lambat. Dan selanjutnya ada T atau threat atau ancaman. Yang pertama itu kompetisi tinggi di bidang software OS. Yang kedua itu berubahnya kebutuhan konsumen, dan yang terakhir itu banyaknya proyek open source yang bisa menyaingi Windows, seperti Linux. Nah, selanjutnya nih ke Linux. Linux ini sistem operasi yang dibangun di atas kernel yang namanya Linux juga. Pada awalnya, Linux ini dibuat untuk ngetes keamanan sistem. Nah, jadi sistem operasi ini sangat menguasai back-end developing maksudnya. Nah, mengenai SWOT-nya, yang pertama S, produknya ini beragam. Ya, Linux itu ya seperti Windows, jadi di dalamnya itu banyak lagi. Dan selanjutnya, pasar domestik yang kokoh. Nah, mengenai O atau opportunities, akses kepada tenaga kerja bertalenta di dunia pasar global. Ya, hal ini dicapai karena Linux ini sangat dikenal dan fungsinya ini banyak dicari orang. Selanjutnya ada T, yang pertama atau threat. Yang pertama itu birokrasi pemerintah, yang kedua itu harga komponen yang meningkat, dan yang ketiga itu berkurangnya keluarga menengah. Ya, mengenai berkurangnya keluarga menengah sebenarnya lebih ke sisi ekonomi itu. Ya, jadi saya tidak akan mendalami sisi itu. Nah, selanjutnya ada W. Yang pertama itu kurangnya developer bertalenta, dan kedua itu kurangnya teknologi untuk memproses front-end developing. Nah, yang terakhir, iOS. iOS adalah OS yang dibuat oleh Apple. Nah, sekarang iOS ada di produk seperti iPhone, iPad, dan iPod. Nah, mengenai SWOT-nya, pertama S,
OS iOS wajib diinstal untuk produk Apple yang tadi saya sebutkan. Yang kedua itu praktis, yang ketiga itu brand loyalty-nya itu kuat banget, dan yang keempat itu desain UI yang menarik. Mengenai peluangnya tidak banyak, sebenarnya hanya satu, itu Apple berencana untuk mengeluarkan banyak produk baru. Nah, yang ketiga itu atau weakness. Yang pertama itu bergantung pada produk Apple ya, karena iOS tidak ada di HP Android ya. Dan kedua itu inovasi lambat diimplementasikan. Ini sebenarnya penyakit Apple sejak lama ya, kayak banyak fitur Android yang udah ada sejak tahun 2016 ternyata baru dimasukin di HP Apple saat tahun 2020-2019an. Nah, mengenai threat atau ancaman, yang pertama itu Android. Android pesaing Apple. Dan kedua itu industri yang lebih inovatif. Yang saya maksud ini, inovasi-inovasi yang ditemukan itu cepat diimplementasikan. Nah, mengenai kesimpulan dari 3 iOS tadi ini, sebenarnya mengenai iOS itu tidak ada yang terbaik. Hanya ada, ya walau emang ada yang lebih baik dari yang lain, tapi sebenarnya pemilihan penggunaan iOS itu lebih ke kebutuhan. Misalnya Windows itu baik digunakan kalau kita mau melakukan pekerjaan kantoran, karena beban program beban program Microsoft Word, habis itu spreadsheet dan sebagainya itu enteng. Nah, kalau Linux ini untuk menguji keamanan. Dan yang ketiga ini iOS ini yang sebenarnya mirip dengan Android, tetapi iOS ini hanya lebih baik kalau kita mau menggambar, anehnya begitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan laptop dengan Windows sama laptop buatan Apple yang menggunakan iOS, Windows ini lebih baik dari iOS di segala bidang kecuali menggambar. Apple juga mengeluarkan mikroprosesor baru yang namanya Apple M1. Jadi Apple itu menggunakan arsitektur RISC atau apa sih kepanjangannya? Saya lupa. Nah, pokoknya perbedaannya dengan arsitektur 86 ini, kalau arsitektur 86 ini dibuat singkatnya, arsitektur 86 ini tidak praktis, jadi tidak efisien sama sekali. Tetapi arsitektur RISC ini sangat efisien. Oleh karena itu, produk-produk Apple yang menggunakan chip M1 ini sebenarnya jauh lebih baik dari semua chip yang menggunakan arsitektur X86. Ya, jadinya gitu mengenai kesimpulan. Kalau kita mau cari yang murah, itu kita pilih Windows. Kalau kita mau untuk ngetes keamanan, kita pilihnya Linux. Dan kalau kita mau cari yang mahal tapi memang jauh lebih bagus, kita pilih produk Apple yang menggunakan chip M1. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton.